Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu yang berada di live TikTok Bawaslu Kabupaten Gresik. Kembali lagi di podcast Tadarus Pengawasan Bawaslu Gresik. Hari ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang keterlibatan perempuan dalam mengawal suara rakyat. Nah, katanya nih, demokrasi tanpa perempuan itu kayak sayur tanpa garam, hambar, dan gak seimbang. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Rofa'ah, Sri Kandi Pengawas Pemilu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Mbak Rara. Senang sekali bisa hadir di podcast kali ini ya. Iya, puasanya masih lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar. Oke Ibu, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya Bu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pengawasan pemilu, mungkin sebagian orang itu masih berpikir ini bidang yang keras. Nah, menurut Bu Rofa'ah nih, seberapa penting kehadiran perempuan di lembaga pengawas pemilu itu, khususnya di Bawaslu ya Bu? Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa jumlah perempuan itu sekitar setengah dari jumlah penduduk dan jumlah pemilih gitu. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam pengawasan pemilu itu menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa adanya perspektif gender dalam proses pengawasan. Tentunya hal ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, pasal 92 ayat 11. Nah, yang kedua, berdasarkan karakteristik perempuan nih, karena kita sama-sama perempuan ya, sama-sama tahu. Banyak penelitian dan pengalaman kelembagaan yang menunjukkan bahwa perempuan itu sering dianggap teliti dan berhati-hati, disiplin dalam bekerja. Nah, tentunya karakteristik ini sangat dibutuhkan dalam pengawasan pemilu yang memerlukan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, kemudian menganalisa bagaimana potensi pelanggarannya, dan sebagainya. Ini sifat-sifat tersebut sangat penting. Dan yang ketiga, tentu mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik. Jadi gitu. Tidak hanya sebagai pemilih, tapi aktif juga sebagai pengawas. Gitu. Nah, emang dalam regulasinya itu sebenarnya sudah diatur ya Bu? Iya. Di mana komposisi Bawaslu itu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30% minimal. Nah, Bu Rofa'ah sendiri bisa menjelaskan nggak Bu hukumnya dan kenapa ditetapkan ketentuan 30% tersebut Ibu? Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, sebenarnya dalam pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menyatakan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota itu memperhatikan keterwakilan perempuan itu paling sedikit 30%. Bahasanya paling sedikit ya, berarti lebih dari 30% pun boleh bagus ya. Nah, ini merupakan pasal yang menegaskan afirmasi keterwakilan perempuan, Mbak Rara. Nah, dalam pembentukan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik dalam tingkatan RI, dalam tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, itu setidak-tidaknya memperhatikan kuota perempuan sebesar 30%. Sayangnya, ini ada sayangnya Mbak Rara, diksi dalam pasal tersebut itu masih menggunakan memperhatikan. Jadi masih belum dianggap wajib memenuhi, hanya memperhatikan saja. Sehingga pada praktiknya di lapangan, kuota 30% ini tidak selalu tercapai. Begitu. Berarti butuh penguatan, ya betul. Ada penguatan lebih terhadap norma tersebut. Bu, sering juga disebut bahwa perempuan ini cenderung lebih teliti kan Bu, dan detail oriented perihal memperhatikan dalam pekerjaan sesuatu itu. Nah, apakah hal tersebut ini dalam proses pengawasan administrasi pemilu itu juga terjadi Bu, sebagai perempuan yang teliti ini Bu? Iya, tentunya laki-laki dan perempuan ini masing-masing memiliki karakteristik yang unik ya. Bukan berarti perempuan lebih baik dari laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki lebih dari perempuan, bukan ya. Mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk saling melengkapi. Nah, studi yang dilakukan oleh American Psychological Association itu menunjukkan bahwa
perempuan ini lebih sering teliti dalam tugas yang memerlukan perhatian lebih. Jadi perempuan ini dia detail terhadap administrasi, kemudian evaluasi informasi. Hal ini dipengaruhi oleh pola sosial yang membentuk perempuan untuk lebih hati-hati ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pengawasan pemilu? Tentu sifat kehati-hatian dan detail ini menjadi sangat penting. Misalnya dalam proses menganalisa potensi pelanggaran sehingga pencegahan bisa dilakukan sejak dini. Kemudian dalam menganalisa atau memeriksa dokumen penanganan pelanggaran, dalam menganalisa sebuah pasal, tentu dibutuhkan kehati-hatian dan juga ketelitian. Gitu. Benar banget, Ibu. Nah, ngomong-ngomong soal ketelitian ini ya, Bu ya. Apakah kehadiran pengawas perempuan ini juga berpengaruh dalam melihat isu-isu seperti intimidasi, kekerasan, atau kerentanan yang dialami oleh pemilih dalam di TPS waktu pemilihan gitu, Bu? Entah itu pilkada atau pemilu gitu. Oke, berarti sekarang kita bahas perspektif empati ya. Betul. Kalau orang bilang bahwa perempuan itu pakai rasa gitu ya. Gampang baper ya. Jadi ini juga ada sebuah penelitian ya yang saya petik, yaitu oleh Simon Baron Cohen yang menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki rata-rata skor empati yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oke. Diingat yang tadi ya, bahwa memiliki karakteristik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, begitu dalam berbagai studi psikologis ya, tentunya kepekaan ini yang dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan beberapa kasus yang secara kasat mata sebenarnya tidak nampak. Tapi kita bisa merasakan atau mengidentifikasi, wah ini berpotensi gitu ya. Nah, bagaimana dengan proses pemilu sendiri? Proses pemilu itu sering melibatkan potensi intimidasi terhadap pemilih. Nah, seharusnya para pengawas perempuan dapat menggunakan sense ini untuk melakukan pencegahan atau melakukan penindakan. Perempuan ini juga lebih sensitif terhadap potensi kekerasan seksual. Gitu. Jadi jika terdapat pemilih atau pengawas perempuan yang lain yang berpotensi mendapat tindakan yang kurang menyenangkan seperti ini, maka seharusnya sesama perempuan kita bisa melakukan pencegahan dan membantu memastikan, karena proses pemilu ini adalah proses demokrasi ya. Jadi perempuan ini memastikan proses pemilu itu berjalan aman dan inklusif bagi semua pemilih, baik itu kelompok rentan dan juga perempuan. Gitu. Jadi, maksimal atau tidaknya tergantung bagaimana perempuan menunjukkan potensi diri. Iya, tinggal menggunakan saja. Oh, saya sudah punya sense, saya harus menggunakan kemampuan saya ini untuk melakukan tugas-tugas pengawasan di lapangan. Betul. Jadi sebenarnya perempuan di Bawaslu ini bukan sekedar pelengkap kuota aja ya Ibu, tapi memang ada perspektif dan sentuhan berbeda yang dibawa ke dalam proses pengawasan. Iya, betul. Jadi saya juga kurang suka kalau kemudian dikatakan bahwa kalau orang Jawa itu bilang digawe bek-bekan atau syarat saja atau atributif ben ono wedoke atau untuk memenuhi kuota 30%. Akan tetapi lebih dari itu, bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting. Karena syarat untuk menjadi Bawaslu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Betul. Artinya memiliki kemampuan masing-masing dengan karakteristik masing-masing yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mensupport tugas pengawasan. Pesannya tidak boleh mengintimidasi perempuan. Nah, Tidak boleh berpikir bahwa perempuan itu lemah. Nah, dan kita sesama perempuan bisa saling support karena kita bisa merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh sesama perempuan. Betul banget Ibu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya kehadiran perempuan di Bawaslu ya Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada sisi lainnya Ibu. Dalam praktik di lapangan, tentu tidak selalu mudah ya sebagai pengawas pemilu perempuan ini. Nah, sebenarnya tantangan apa aja sih Bu yang paling sering dihadapi pengawas perempuan ini selama Bu Rofaah berada di lingkungan Bawaslu ini Bu? Oke, kalau berbicara tentang tantangan perempuan ini sangat kompleks Mbak ya, sangat kompleks. Yang pertama tentunya dilema peran ganda antara dunia publik dan dunia domestik ya. Jadi di mana ketika perempuan harus menjalankan dua peran sekaligus ya tadi peran publik sebagai pengawas pemilu dan peran domestik sebagai ibu,
atau sebagai istri atau peran lainnya dalam sebuah rumah tangga. Nah, dilema ini sebenarnya sering dibahas dalam kajian gender studies dan sosiologi. Memang panjang sekali dan memang selalu menarik untuk dibahas ya, karena berkaitan dengan pembagian peran gender dalam masyarakat. Nah, dilema ini juga beragam. Yang pertama, konflik waktu. Bisa dibayangkan kita yang sama-sama di pengawas pemilu ya, dituntut bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu pada saat tahapan ya. Jadi semua waktu kita itu kita gunakan mengawal proses tahapan yang kadang memang tidak ada mengenal siang, tidak mengenal malam. Nah, ini tentunya merupakan tekanan tersendiri bagi kita, apalagi di samping melaksanakan tugas publik tersebut masih harus menjalankan tugas domestik. Nah, ini menjadi hal yang harus diantisipasi oleh perempuan. Ada lagi tantangan sosial dan budaya, karena di beberapa lingkungan masyarakat masih terdapat pandangan bahwa perempuan itu lebih fokus pada peran domestik. Masih ada saja yang mengatakan bahwa perannya itu di kasur, di sumur, di dapur. Nah, ini merupakan stigma sosial yang juga kalau kita bahasakan menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi poin pentingnya adalah dukungan keluarga ini menjadi faktor yang sangat penting bagi perempuan untuk menjalankan tugasnya di ranah publik ya. Nah, kalau saya bilang, maka di beberapa buku saya sering bilang bahwa yang saya lakukan hari ini itu adalah atas support semua keluarga, orang tua, izin suami, support mereka, serta anak-anak yang harus merelakan waktu mereka untuk saya pakai beraktivitas di ruang publik. Nah, masih ada resiko lagi, yaitu resiko keamanan pada saat melakukan penindakan atau pencegahan pelanggaran. Tentu ini tantangan yang tidak mudah karena tadi dianggap bahwa dunia ini dianggap maskulin ya, keras ya. Dan untuk perempuan yang mau masuk ke sini maka harus dibutuhkan kekuatan yang lebih. Sering yang bilang begitu. Tapi sebenarnya kita tidak perlu berubah kok. Betul. Kita cukup berpegang teguh dan tetap memegang kodrat kita sebagai perempuan dan menjalankan tugas kita di ranah publik dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti dari cerita Bu Rofaat tadi benar-benar menunjukkan bahwa perempuan ini bisa menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu, tapi juga tetap menjalani tanggung jawab lainnya. Iya, jadi banyak contoh Mbak Rara ya. Ini cerita saya 2019 itu kita sedang menangani klarifikasi dugaan pelanggaran dan melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi ya. Saat itu anak saya di rumah sakit dan dia harus diinfus. Iya, jadi pada hari itu juga sudah janjian sama dokter bahwa kita akan membahas kondisi anak saya tersebut. Di jam yang sama saat itu, saya memang harus hadir untuk melakukan klarifikasi. Dan alhamdulillah saat itu kita komunikasi dengan keluarga, akhirnya suami bilang, udah kamu ke kantor, nanti habis klarifikasi kamu langsung balik ke sini. Banyak sekali. Pada saat anak saya yang ketiga itu dia umur 3 minggu, itu saya posisi gendong sampai dengan pukul 01 dini hari di Jember. Saksinya adalah kantor Bawaslu Jember. Kawan-kawan Jember mungkin masih ingat saat saya gendong bayi saat itu. Jadi ada salah satu peserta magang, ada adik-adik magang juga, saya lupa dari UNER apa Universitas Wijaya-Kusuma, sampai bilang, "Ibu, bayinya digendong sampai pukul 1 dini hari tidak apa-apa, tidak apa-apa, insya Allah kuat." Dan alhamdulillah support gitu. Sampai kemudian selesai, bayinya aman, tugasnya selesai. Dan itu saya tidak sendiri. Karena saya dengar juga dari kawan-kawan pengawas perempuan yang lain, mereka mengawal proses pleno sambil dengan gendong anak. Dan tetap mengawal data rekap. Jadi tidak hanya sekedar gendong dan nunggu ya, tapi juga ikut mengawal proses rekap itu dengan teliti, dengan detail, sampai dengan selesai. Jadi dedikasi Bu Rofaah di Bawaslu ini sangat kuat. Bukan Bu Rofaah ya, tapi semua perempuan yang kebetulan saat ini sedang mengambil tanggung jawab sebagai seorang pengawas pemilu di tengah tahapan ya. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa multitasking ya Bu. Iya, iya. Jadi nggak boleh diremehkan seorang perempuan itu.
Oke, Bu Rofaah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang peran perempuan di internal Bawaslu nih Bu ya. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang peran perempuan di masyarakat. Nah, menurut Bu Rofaah sendiri, sebenarnya seberapa besar pengaruh perempuan ini bisa ikut terlibat dalam pengawasan pemilu nih Bu, sebagai orang awam di luar Bawaslu? Oke, jadi sebelum menjawab itu saya sampaikan dulu ya bahwa Bawaslu ini punya program yang namanya RP4 ya, Iya. yaitu Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif. Oke. Jadi ini program yang digagas oleh Bawaslu untuk meningkatkan literasi politik, partisipasi dan kapasitas perempuan dalam pengawasan pemilu. Program ini itu menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memperkuat partisipasi perempuan. Nah, seluruh kelompok masyarakat ya, terutama perempuan. Dengan adanya ruang ini diharapkan mendorong perempuan untuk tidak hanya menjadi pemilih, tapi lebih dari itu, menjadi pengawas aktif yang juga turut serta dalam menjaga proses pemilihan umum. Memang banyak perkumpulan perempuan itu ya Bu, seperti kemarin ada dari KPI. Iya, Mereka benar. tetap ikut mengawasi jalannya pemilu waktu sedang ada tahapan begitu. Iya, betul sekali. Jadi peran ini bisa dilakukan ketika sedang tahapan pengawasan atau bisa dilaksanakan bahkan ketika non tahapan. Jadi melakukan sosialisasi, kemudian literasi demokrasi, ini adalah tugas-tugas yang tidak pernah selesai ya sebenarnya, walaupun sedang tidak ada tahapan. Nah, Bawaslu Gresik sendiri sudah banyak bekerja sama sebenarnya dengan kawan-kawan itu. Ada Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian kawan-kawan Kohati, dan yang lain sebagainya ya. Tentu ini kita harapkan agar seluruh kawan-kawan perempuan ini tumbuh kesadarannya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi. Betul banget Ibu, saya setuju. Nah, sekarang ini atau mungkin sudah dari lama ya Bu, kita sering mendengar praktik politik uang atau money politics yang justru menyusur banyak dari kalangan ibu-ibu ya kan Bu. Iya, nah itu money politik itu bisa lewat pembagian sembako atau pemberian uang lewat amplop saat mendekati tahapan pemilu gitu Bu. Nah, sebenarnya bagaimana masyarakat ini bisa mengenali dan menyikapi tentang politik uang seperti itu? Iya, jadi sebenarnya Bawaslu sendiri, terutama Bawaslu Gresik ya, ini sedang gencar melakukan sosialisasi ya, sambil tadi berjalan non tahapan, kegiatan non tahapan yaitu literasi demokrasi. Nah, sosialisasi ini berkaitan juga dengan dugaan pelanggaran. Seperti apa pelanggaran-pelanggaran itu, kemudian bagaimana cara melaporkannya. Nah, lebih mudahnya atau ringkasnya, setiap kali terdapat kejadian atau dugaan pelanggaran, disampaikan saja kepada jajaran Bawaslu Kabupaten ya. Melalui apa? Bisa melalui aplikasi. Sekarang sudah banyak, kita ada sikap lapor, kemudian ada pegiat publik punyanya Bawaslu Gresik, atau bisa berkirim surat melalui surat atau surat elektronik ya, atau email ke email resminya Bawaslu. Dapatnya di mana? Silakan di browsing saja di medsosnya Bawaslu. Banyak sekali itu. Jadi semua platform-platform Bawaslu itu bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi atau datang secara langsung ke kantor untuk menyampaikan laporan. Nah, nanti pasti kemudian akan diarahkan mengisi formulir, bagaimana cara melaporkannya, apa saja yang perlu disiapkan gitu. Atau menyampaikan lewat nomor HP misalnya, kan banyak tuh ya, sudah ada di platformnya Bawaslu. Nah, bagaimana kemudian ternyata yang saya sampaikan ini belum memenuhi syarat, atau ya ternyata ini bukan dugaan pelanggaran dan sebagainya. Cukup sampaikan saja, nanti kemudian kita yang akan memproses apakah ini dapat dilakukan proses register atau tidak. Atau misalnya ternyata syarat materialnya ini belum terpenuhi, apakah langsung dihentikan? Tidak, karena Bawaslu juga punya kewajiban untuk melakukan, Bawaslu Gresik ya, punya kewajiban untuk melakukan penelusuran atau investigasi. Sehingga laporan ini statusnya bisa diperjelas, apakah benar-benar mengandung dugaan pelanggaran atau tidak. Gitu. Nah, kemudian ada lagi, nih emak-emak ini Mbak. Biasanya emak-emak ini suka share. betul, Ibu. Nah, kita bisa melakukan pengawasan berita hoax di grup WhatsApp
Jadi perempuan ini sering sekali jadi target sekaligus penyebar utama informasi ya. Betul. Nah, bagaimana? Cek dulu setiap kali kita menerima informasi. Kadang karena ingin tercepat, itu berita belum dibaca sudah di-share. Iya, apalagi sekarang ada AI itu kan. Langsung lah pokoknya. Nah, cek dulu. Setiap kali mau nge-share, cek dulu, dibaca. Setiap informasi yang masuk, lakukan screening. Itu. Jadi jangan langsung kemudian diteruskan. Sehingga kalau terdapat berita hoax, setidak-tidaknya itu berhenti di kita. Betul. Bukan malah kita yang kemudian jadi agen meneruskan berita hoax. Nah, itu adalah peran yang sangat penting. Jadi PR kita harus benar-benar teliti ya Bu, dalam Iya. menerima dan mencerna informasi. Betul, betul. Nah mungkin saya ada pertanyaan sedikit Bu. Kebanyakan masyarakat ini masih ragu gitu Bu, kalau mau lapor takut data saya tersebar atau takut nanti ketahuan sama orang yang dilaporkan. Nah itu untuk meyakinkan orang-orang agar bisa melaporkan pelanggaran ke Bawaslu dengan aman itu bagaimana ya Bu? Jadi kita sudah punya mekanisme yang diatur dalam peraturan Bawaslu. Oke. Jadi perlindungan terhadap pelapor itu sudah dijamin. Kita juga ada yang namanya bahwa informasi yang dikecualikan. Setiap postingan yang kita umumkan di JDIH itu juga nama pelapor NIK-nya itu juga disensor itu. Jadi kemudian saya tidak mau lapor, saya tidak mau menjadi pelapor. Sampaikan saja informasi seperti tadi. Iya. Saya keberatan kalau jadi pelapor, saya khawatir kemudian identitas saya ini disebar atau diketahui. Sampaikan saja informasinya. Nanti kemudian kita akan melakukan penelusuran. Apakah berita yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti atau mengandung dugaan pelanggaran, begitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Bu kalau mau Nggak perlu lapor ke khawatir, Bawaslu. sampaikan saja, laporkan saja. Oke Bu. Nah di segmen terakhir ini Bu Rofaah, kita ingin berbicara terkait masa depan pengawas pemilu nih Bu. Menurut Bu Rofaah, seberapa penting keterlibatan generasi muda atau Gen Z bisa disebutnya sekarang ya Bu, terutama perempuan dalam menjaga demokrasi di Indonesia ini Bu? Seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, bahwa populasi perempuan ini banyak. Betul. Jadi eman gitu, sayang Iya. kalau kemudian tidak kita gunakan, ini potensi ya. Nah, untuk seluruh perempuan, mahasiswi dan aktivis muda, mari kita bergabung untuk menjadi pengawas partisipatif demokrasi. Jadi pengawasan partisipatif yang demokrasi ini hanya bisa tercapai kalau perempuan tidak hanya menjadi objek, Betul. tapi juga menjadi subjek. Jadi kita harus aktif. Mari kita gunakan kelebihan kita, potensi yang ada diri kita untuk turut aktif menjaga pengawas pemilu dan menjaga demokrasi di Indonesia. Gitu. Kalau kita pesimis dan apatis, lalu bagaimana kemudian nasib demokrasi kita ke depannya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan? Oke Bu. Nah, sekarang kalau ada perempuan muda, misal seperti teman-teman saya yang mau jadi terlibat dalam pengawasan pemilu nih Bu, apa tips dari Bu Rofaah agar mereka ini bisa tetap tangguh? Karena pengawas pemilu ini dikenal keras kan Bu ya. Nah, tips untuk mereka agar mereka bisa tetap tangguh dan percaya diri untuk konsisten menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu nih Bu. Nah, ini yang penting. Iya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita percaya diri? Yang pertama adalah kita harus terus mengembangkan diri. Sebenarnya kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri ini tidak hanya untuk pengawas pemilu, tapi untuk seluruh perempuan ya. Baik kita yang sedang bekerja atau aktif di ranah publik maupun domestik. Betul. Sehingga setiap tantangan yang ada kita sudah punya ilmunya. Kita sudah siap menghadapi zaman. Jangankan untuk mengawasi pemilu, agar kita update saja, kita harus terus belajar ya. Betul, itu. Kemudian mengelola emosi, ini penting ya. Yang paling tricky nih. Iya, karena tadi perempuan itu pakai rasa katanya ya. Nah, bagaimana kemudian ketika seorang perempuan ini terlibat di ranah publik atau ikut dalam pengawasan, maka kita harus pintar-pintar untuk mengelola emosi. Bagaimana cara menyalurkannya, Betul. bagaimana kapan harus ditahan, bagaimana kapan harus diungkapkan, dengan cara yang bagaimana emosi ini harus diungkapkan. Ini penting karena rawan stres. Betul. Kemudian, nah ini memiliki tujuan yang jelas ini.
Kalau kita kemudian umat yang beragama, maka niatkanlah semua itu sebagai ibadah. Nah, begitu. Ini yang terakhir, ini penting ini. Agar kita tetap waras, kita harus terus menjaga keseimbangan. Betul. Keseimbangan fisik maupun psikis, mental maupun spiritual. Ini penting agar jiwa raga kita ini sehat. Jangan kemudian karena bekerja, potensi mengembangkan diri, sehingga kita lupa bahwa mental kita juga perlu dijaga. Spiritual kita juga tetap harus kenceng dan dipegang. Itu. Intinya harus seimbang ya Bu ya, yang Betul, dilakukan itu ya. betul. Oke, Bu Rofaah, sebelum kita tutup podcast ini, dari semua yang telah kita bahas, mulai dari peran perempuan di Bawaslu, tantangan di lapangan, sampai pengawasan partisipatif, menurut Bu Rofaah sendiri ini, apa pesan yang paling penting yang perlu dilihat dan didengarkan oleh masyarakat tentang peran perempuan dalam menjaga demokrasi ini, Bu? Iya, jadi saya ingin menyampaikan sebuah quotes ya. Oke. Dari penyair. Ini semua biasanya selalu dipakai dalil, unen-unen ya. Jadi kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan politik. Oke. Maka untuk semua perempuan, demokrasi yang kuat itu lahir dari mata yang teliti. Dan seringkali itu dimiliki oleh seorang perempuan. Jangan pernah takut untuk bersuara. Karena satu suara Anda bisa menyelamatkan integritas bangsa untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Oke, keren banget Bro Faah. Nah, mungkin sudah cukup sampai sini. Terima kasih Bro Faah atas pesan-pesan yang telah disampaikan dan informasi pengetahuan yang sangat insightful bagi penonton di TikTok sekarang. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah setia mendengarkan podcast Tadarus Pengawasan Bawaslu Gresik. Sampai jumpa di podcast Tadarus Pengawasan episode selanjutnya. Salam awas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.